Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kuda malaikat Jibril yang menggoda kuda Raja Fir'aun agar turun ke laut yang sudah terbelah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dikisahkan Ibnu Katsir tak kalah menaksirkan surat Yunus ayat 90-91. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengisahkan, tatkala mendengar berita bahwa Nabi Musa dan pengikutnya Eksodus meninggalkan Mesir, kemarahan Fir'aun menjadi-jadi. Ia lalu mengumpulkan bala tentaranya dari berbagai kota besar yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu ia memimpin pengejaran terhadap Nabi Musa dan juga kaum Bani Israel. Kala itu, kata Ibnu Katsir, Fir'aun bersama pasukan yang sangat besar jumlahnya. Tak ada seorang pun yang tertinggal dari Fir'aun, termasuk kalangan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan juga kekuasaan di berbagai wilayah kerajaannya. Fir'aun bersama bala tentaranya akhirnya berhasil mengejar kaum Bani Israel di waktu matahari terbit. Disebutkan oleh firman Allah yang artinya, maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, sesungguhnya dia benar-benar akan tersusul. Al-Quran Surat As-Suara ayat 61. Demikian itu terjadi setelah Bani Israel sampai di tepi laut, sedangkan Fir'aun dan pasukannya berada di belakang mereka, dan tiada jalan lagi bagi kedua belah pihak melainkan hanya berperang. Pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam mencari jalan selain dari kejaran mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk menempuh jalan itu. Sesekali ia tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Al-Quran Surat As-Suara ayat 62. Bila mana dalam keadaan terjepit, maka jalan keluar menjadi luas. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut yang ada di hadapannya dengan tongkatnya. Nabi Musa pun memukul laut itu dengan tongkatnya, dan laut itu pun terbelah. Tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Semuanya ada 12 belahan, sehingga tiap-tiap kabilah Bani Israel menempuh satu jalan darinya. Dan Allah memerintahkan kepada angin untuk bertiup sehingga mengeringkan tanahnya. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, karena tak usah takut akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Al-Quran Surat Toha ayat 77. Sepanjang jalan air itu berlubang seperti jendela, agar masing-masing kaum dapat melihat kaum lainnya, dan agar mereka jangan menduga bahwa teman mereka binasa. Akhirnya kaum Bani Israel dapat melewati laut itu dengan selamat. Dua malaikat. Setelah mereka sampai di tepi, yang lainnya tanpa ada yang ketinggalan. Maka Fir'aun dan bala tentaranya baru sampai di tepi laut dari arah yang berlawanan. Saat itu Fir'aun bersama 100.000 pasukan berkuda dan pasukan lainnya yang beraneka ragam. Ketika melihat laut terbelah, ia merasa ngeri dan surut beserta berniat akan kembali bersama pasukannya. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin terjadi. Tiada jalan untuk menghindar dari takdir yang telah dipastikan. Doa Nabi Musa telah diperkenankan. Akhirnya datanglah malaikat Jibril seraya menggoda kudanya yang menari. Lalu kuda malaikat Jibril lewat di dekatnya atau di samping kuda Fir'aun dan merayunya. Kemudian malaikat Jibril langsung masuk ke dalam laut itu, maka semua kuda yang ada di belakangnya ikut memasuki laut itu untuk menyusulnya. Fir'aun tidak dapat berbuat apa-apa, maka ia memberikan semangat kepada pembesar-pembesar kaumnya. Bani Israel bukanlah orang-orang yang lebih berhak untuk menempuh laut itu daripada kita. Mereka pun masuk ke dalam laut, dan malaikat Mikael berada di belakang mereka untuk mengiringi semuanya tanpa ada seorang pun yang dibiarkan melainkan untuk menyusul teman-temannya. Setelah semua pasukan berada di dalam laut, tanpa ada yang ketinggalan,
dan yang terdepan di seluruh rombongan mereka hampir sampai di tepi laut yang lainnya. Maka Allah yang Maha Kuasa memerintahkan agar laut menutup dan menelan mereka. Akhirnya laut pun menelan mereka semuanya tanpa ada seorang pun dari mereka yang selamat. Tobat yang terlambat. Ombak laut mengombang-ambingkan mereka, mencampakkan dan membantingnya, menelan Fir'aun dan mengungkukannya, sehingga Fir'aun menghadapi sakaratul maut. Pada saat itu, Fir'aun berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang bersedar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Fir'aun baru beriman di saat iman tiada manfaatnya lagi baginya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya yang artinya, manakala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami fakir kepada sesembahannya yang telah kami persekutukannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman mereka tiada guna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 84-85. Karena itulah Allah berfirman dan menjawab Fir'aun yang telah mengatakan kata-kata tersebut, apakah sekarang atau baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Dengan kata lain, apakah baru sekarang kamu mengatakannya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka terhadap Allah sebelum ini, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Yunus ayat 91, yakni di muka bumi karena telah menyesatkan manusia. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyerukan manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 41. Aksi Malaikat Jibril. Ibnu Katsir menjelaskan, kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang Fir'aun merupakan salah satu dari berita gaib yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika Fir'aun berkata, aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Malaikat Jibril pun berkata kepadaku, sekiranya engkau melihatku ketika aku mengambil tanah liat dari laut, lalu aku jengkalkan ke dalam mulut Fir'aun, karena khawatir bila ia akan mendapatkan rahmat, niscaya engkau akan melihat pemandangan yang mengerikan. Masya Allah, itulah kisah kuda Malaikat Jibril yang menggoda kuda Fir'aun agar turun ke laut mengejar Nabi Musa. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Haman, Qarun serta juga Fir'aun bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kisah ketiga tokoh penentang Nabi Musa ini terjadi pada tahun 1304 sampai 1237 sebelum Masehi. Pada saat itu Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, tetapi ketiganya amat sangat sombong dan juga angkuh sehingga mendapat akhir yang buruk.
Akhir dari kisah Fir'aun dan Haman, mereka tenggelam dalam Laut Merah. Sementara itu kisah dari Qarun berakhir dengan tenggelam dalam perut bumi. Fir'aun merupakan sebutan bagi raja Mesir pada zaman dahulu. Pada masa Nabi Musa, Fir'aun yang jahat dan juga mengaku sebagai Tuhan adalah anak Ramses kedua yang bernama Meneptah. Sedangkan Haman namanya tersebut di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, dan Haman merupakan kepala utusan negara di kerajaan Fir'aun. Haman adalah orang yang cerdas, berilmu tinggi, namun ia menentang Nabi Musa. Sementara itu Qarun adalah sosok yang awalnya miskin kemudian menjadi kaya raya, bahkan kunci gudangnya diangkut oleh puluhan orang. Sedangkan Qarun berhasil menjadi bendahara kerajaan. Ketiga orang ini yakin bahwa Fir'aun, Haman dan juga Qarun mati mengenaskan karena menentang ajaran Nabi Musa dan Harun yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.